Nanti iblis dan dajjal akan berdiri di sana, akan melakukan sacrifices. Sapi merah jantan, red heifer. Sejak 2000 tahun. Lihat juga tuh sapi merah gitu. Itu disembunyikan oleh mereka. Tidak mungkin. Tapi di berita ada tuh ya. Di berita, dan diperang menyempurnakan fitnahnya. Apa itu fitnah? Sistem hidup versi dibuatkan manusia untuk mempertuhankan mereka, sadar atau tidak sadar. Dan inilah yang disebut dengan fitnah dajjal. Samiri, dan sejak saat itulah dari Dajjal ini sebetulnya sosok manusia. Dan ini bukan nama asli ya. Dajjal itu tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Kemudian dia lahir dari ayah dan ibu, di mana ayah ibunya ini merupakan hasil incest. Adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Nah, selama pernikahan mereka 30 tahun tidak punya. Nah, dia lahir dalam kondisi di mana alam terjadi petir, gelap, hujan badai, Imam Bukhari dari Bukhara. Nah, dia lahir, kemudian Rasulullah nah, di malamnya sebelum upacara persembahan tadi, sacrifices, itu ada, saya juga tidak tahu. Ya. Akhirnya ditangkap ayahnya, di penjara, dan ayahnya tidak bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah. Sehingga sang ayah pun dihukum mati. Yang dilakukan oleh bangsa Samiri ini, dia sudah melampaui batas. Dia dipindahkan sampai usia 20 tahun, dia cuma bangun, makan, minum, dari sampai di usia 20 tahun. Di usia 20 tahun baru dia melek. Oh, dia bangun, ternyata aku berada di sebuah pulau yang tidak ada siapa, punya penuh dengan bulu dan berwarna hitam. Dan seseorang tidak bisa membedakan mana wajah, mana dubur. Yang menghadap dan berbicara, ketika berbicara bergerak berarti itu berbarengan dengan lahirnya Dajjal. Binatang ini lahir berbarengan dengan lahirnya Dajjal, dan dia umurnya berbarengan dengan Dajjal. Artinya ketika nanti sama-sama bersembunyi sekarang, buruk rupa. Di pulau ini tidak ada siapapun kecuali aku dan kamu, dan aku makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Akulah Allah itu. Akulah Tuhan yang diajarkan Jibril. Aku tidak kenal siapa Allah yang kau sebutkan itu. Dama ila qiyamisa a'zamu minad Dajjal. Tidak ada satu fitnah sejak Allah menciptakan Nabi Adam dan keturunannya sampai lakinnil yauma sa'ukhbiru lakum sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu nabiyyun min kita. Dua. Tidak satu di sini, dua. Itu persepsi yang salah kalau menurut saya. Ini harus diluruskan. Berdasarkan narasi hadis ini, matan hadis ini cak. Nah, menarik di sini dikatakan hanya Rasulullah yang tahu. Kenapa? Laut Merah sampai ke bumi. Nah, dia ikut ada di sana. Allah memberitahukan pada Nabi. Allah tanya sama Nabi Musa, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat engkau tergesa-gesa hingga kau tinggalkan taubatnya Bani Israil yang menyembah patung sapi dibunuh oleh orang beriman. Ya. Tubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian pada Tuhan. Saya juga sempat mendengar nih Pak Ustadz, muda. Yang kita tahu misteri segitiga bermuda, dia sakit hati. Padahal dia berasal dari bumi. Maka disuruh sujud, dia tidak mau. Sejak saat itulah Ajazib, dia Samiri, dipanggilnya Sam. Ta'al ya Sam, sini Sam. Apa kata Ajazil iblis? Hari ini aku diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Kata si Ajazil iblis. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kalimatnya menarik, saudara kembar. Panggillah dia oleh kalian sebagai kardia, ingin memperbudak manusia, mempertuhankan mereka. Maka Allah murka, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membelenggu Samiri. Ketika Salman Al-Farisi, dia juga pelaut. Dia terkena badai, terdampar di pulau itu. Kagetnya dia dan awak kapalnya, ada binatang jasasa. Siap. Tentang UFO ini. Radika cerita, di Danau Tiberias kalian tahu? Ya, kami tahu. Airnya masih ada. Sebentar lagi kering. Selatan sudah tidak berbuah lagi, sudah mulai berkurang. Ada dari semua lapisan. Dari semua lapisan, dari kalangan, dari semua profesi. Termasuk latihan jelata. Yang cerdas ataupun tidak. Ada beberapa sosok yang sampai di ortodoks, semua orang cerdas. Mereka bisa terkabulkan di luar akal mereka.
Bayangkan, sekelas Sai Baba bisa melakukan itu, apalagi Dajjal yang sesungguhnya. Nah, artinya sistem Dajjal ini semua aspek kehidupan kita. Peradaban kita ini, dia buat mengarah ke sana goal settingnya. Yaitu apa? Terciptanya tata dunia baru. Itulah yang disebut dengan the New World Order. Tata dunia baru. One government in the world, ideology. One military system and one ideology. The New World Order. Nah, itu adalah sistem Dajjal. Sempurnanya sistem fitnah Dajjal ini apabila milih bangsa Zionis Yahudi adalah menjadi pelayan kepentingan Dajjal dan pewujud kepentingan Dajjal. Dan ini terkait dengan gedung WTC. Sejak awal saya sudah memprediksi itu rekayasa. Usamah bin Laden dan Al-Qaeda tidak terlibat lawan kaum Jabariyah sehingga 600.000 bangsa Bani Israel bisa memasuki Palestina, negeri yang dijanjikan. Nah, berdiri di Bukit Zaitun. Nah, kalau kita sekarang ke Bukit Zaitun, itu sudah siap altarnya. Altarnya itu persis dalam film The National Treasure. Itu serupa banget hampir, tapi dalam versi Hollywood ya. Ini cerita versi kita. Ya. Nah, dengan ceritanya membersihkan Islam dari paham sesat sehingga Islam seperti zaman Rasulullah, di saat Rasulullah para sahabat, kedua umat Islam dipersatukan, dunia aman sejahtera, tidak ada lagi fitnah, aman tidak lagi fitnah. Terjadi ketika Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi ini muncul. Nah, di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram, sehingga watok berdarah-darah kata Rasulullah. Tempat kita tawaf tuh seperti Eropa, dan itu kata-kata dari Raja Muhammad, Pangeran Muhammad bin Salman. Sahabat memimpin, pengikutnya namanya tabi'in. Nah, tabi'in berkumpul di sekeliling Abu Hurairah. Demi Allah, aku menerima 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Satu bejana saya Masjidil Aqsa. Falamat tasafu makanan diturun. Ketika kalian sampai di sebuah pegunungan yang indah berpadang rumput sabana, yastami'una tahta samanina roya. Mereka berkumpul di bawah 80 bendera. Wali kulli royatin isna asyara ala 1000 pasukan. Kali 80, 960.000. Di saat itulah perang Romawi Muslimin bergabung bersama Rusia, Vladimir Putin. Akhirnya negara-negara Arab, termasuk Saudi Arabia. Jadi negara-negara Arab ini turun perintah ibadah haji. Siaplah mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi Rasul masih bingung. Ternyata yang sampai ke Rasulullah berita kalau Utsman dibunuh. Berita Utsman dibunuh. Itu pun hanya Utsman. Hanya terdengar berita apa yang terjadi. 700 orang sahabat saat itu di Hudaybiyah, di Utsman. Bayangkan, statusnya terdengar. Rasulullah tidak melihat jasad seorang Utsman berdarah-darah dan sudah terbujur kaku mati. Tanpanya. Mana Utsman? Utsman, ayo balik lagi, pulang sana biar kami tidak diserang. Pulanglah Utsman. Ternyata Utsman masih hidup. Bayangkan, hancurnya tubuh mereka. Kita melihat. Tapi satupun tidak ada negara yang mau mengatakan seperti apa yang Rasul katakan. Dan sekarang di puncaknya dibangun Istana Megah, tempat